warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Utari dari IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dari jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 201190436 dari kelas PIN. Nah, di sini dengan video ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak Edi Purnomo MPSI, yaitu membuat video presentasi atau mempresentasikan kembali materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman PIM sebelumnya. Nah, Bapak Edi Purnomo itu memberikan tugas yaitu memilih salah satu saja apa yang akan dipresentasikan kembali. Nah, di sini saya akan memilih materi dari kelompok 10, yaitu mengenai lanjutan bimbingan konseling, lanjutan layanan bimbingan konseling yang meliputi konseling individu, terus bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, di situ ada 11 rumusan masalah, yaitu yang pertama pengertian konseling individual, yang kedua pengertian bimbingan kelompok, yang ketiga pengertian konseling kelompok, yang keempat tujuan umum dan khusus bimbingan konseling individu, yang kelima tujuan bimbingan kelompok, yang keenam tujuan konseling kelompok, yang ketujuh asas-asas konseling individu, yang kedelapan asas-asas bimbingan kelompok, yang kesembilan konseling kelompok, yang ke-10 tahap-tahap layanan konseling individu, yang ke-11 yaitu tahap-tahap layanan bimbingan kelompok. Nah, yang pertama yaitu pengertian konseling individu. Nah, di sini mengambil dua pendapat, yaitu pendapatnya Sofyan Willis dan diperkuat oleh Thohirin. Nah, di sini pendapatnya Sofyan Willis mengenai konseling individual itu adalah pertemuan konselor dengan konseli secara individual. Nah, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa report dan konselor itu berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi konseli dan konseli dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, masalah-masalah tersebut itu masalah yang bersifat pribadi atau bersifat rahasia. Nah, kalau diperkuat oleh Thohirin itu konseling individu itu bisa diartikan proses membantu dari konselor kepada klien mendapat apa yang menjadi tujuan masalah dan upaya mengembangkan pribadi klien dalam menjadikan diri klien yang bisa beradaptasi dan dapat melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosial dengan normal. Nah, jadi menurut saya itu dari dua pendapat itu konseling individual itu adalah pertemuan antara klien secara individu, pertemuan secara individu gitu ya, pertemuan antara klien dengan konselor itu untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan masalah atau untuk menyelesaikan masalah apa, dan si konselor itu berupaya untuk membantu si klien bisa beradaptasi kembali dan dapat beradaptasi kembali kepada masyarakat atau secara sosial lah gitu, kepada lingkungannya secara normal. Nah, seperti contohnya itu kalau konseling individu itu adanya ya seorang anak yang minder, mungkin dikarenakan ada ayahnya mungkin meninggal gitu ya. Sebelumnya itu seorang anak itu mempunyai prestasi yang bagus atau prestasi yang baiklah di sekolahnya dan ya semangat belajar yang tinggi. Namun setelah ayahnya meninggal itu lah, kok kenapa anak ini bisa menjadikan anak tersebut minder atau menjadi berubah atas prestasi dan semangat belajarnya itu bisa berubah. Nah, mungkin itu si konselor bisa membantunya secara individu, mungkin ada permasalahan apa lain atau masalah pribadi si anak tersebut. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu yaitu di sini saya akan mengambil menurut pendapat Titik Romlah dan menurut Prayitno. Di
di sini menurut Titi Romlah itu dalam bukunya bahwasana bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan individu dalam situasi kelompok dengan tujuan mencegah timbulnya suatu masalah yang menghambat pengembangan potensi individu. Nah, sedangkan menurutnya Prayitno menyatakan bahwa bimbingan kelompok yakni memanfaatkan suatu dinamika yang berbentuk kelompok untuk upaya mencapai tujuan dari bimbingan kelompok tersebut, bimbingan konseling tersebut. Nah, berdasarkan dari pendapat tersebut dapat kita ambil bahwa pada dasarnya bimbingan kelompok itu yaitu suatu kegiatan untuk memanfaatkan dinamika kelompok sebagai upaya bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan secara dilaksanakan seseorang fasilitator, seseorang yang akan membantu yang tersebut dengan tujuan mengembangkan suatu aspek yang terdapat dalam diri individu berupa sikap, ada keterampilan dan keberanian yang dimensinya bersangkut paut dengan orang lain yang bersifat sosial. Nah, contohnya itu bimbingan kelompok itu mungkin pada saat seorang guru BK memberikan bimbingan kepada muridnya di kelas tentang bahayanya pergaulan bebas gitu. Atau itu kan dilaksanakannya di kelas, bisa sebelum terjadi apa-apa seorang guru BK itu harus memberikan bimbingan terlebih dahulu, karena bimbingan itu sebenarnya sebelum terjadi itu kita harus sebagai namanya guru BK itu bisa memberikan bimbingan sebelumnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok itu yaitu layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik itu memperoleh kesempatan untuk pembahasan, dan pembahasannya itu pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Nah, contohnya itu mengenai adanya bullying di sekolah. Nah, itu kita memberikan penjelasannya itu kan secara kelompok. Nah, tapi kita menyelesaikannya itu secara mungkin permasalahannya seorang anak itu yang dibully itu nanti diselesaikan dulu apa masalahnya, nanti bagaimana itu. Nah, terus diidentifikasi lah masing-masing seorang anak itu tersebut, karena itu kan sebagai kelompok mungkin, tapi kalau secara diberitahukan itu secara kelompok, tapi untuk permasalahan selesainya itu di secara individu. Itu nanti yang membuli itu kenapa diidentifikasi sendiri. Nah, itu sih dari pengertian 3 judul tersebut. Nah, sekarang yaitu menjelaskan mengenai tujuan konseling individual itu ada tujuan umum dan tujuan individu. Tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya itu adalah terselesaikannya permasalahan yang dihadapi klien. Apabila masalah konseling ini dicirikan terlain sesuatu yang tidak disukai keberadaannya, sesuatu yang ingin dihilangkan, sesuatu yang tidak atau sesuatu yang dapat menghambat dan menimbulkan kerugian itu, maka upayanya penyelesaiannya itu masalah klien melalui konseling individual tersebut. Nah, tujuan khususnya itu diambil dari beberapa fungsi-fungsi konseling secara menyeluruh, yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, terus fungsi pemeliharaan dan pengembangan, terus fungsi pencegahan dan fungsi advokasi. Nah, selanjutnya asas dalam layanan konseling individual itu ada 10, yaitu pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, yang keempat asas kekinian, yang kelima asas kemandirian, yang keenam asas kegiatan, yang ketujuh asas kedinamisan, yang kedelapan asas keterpaduan, yang kesembilan asas kenormatifan, yang kesepuluh asas keahlian. Selanjutnya proses layanan konseling individu itu ada 5, yaitu pertama tahap pengentasan. Tahapan pengentasan itu yang pertama tahap pengantaran itu dimulai sejak awal interaksi antara konselor dengan klien itu dengan subjek sasaran layanan atau kegiatan pendukung khususnya yang berkenaan dengan permasalahan klien tersebut. Itu. Yang kedua tahapan penjajakan. Tahapan ini itu pertama-tama dimaksudkan untuk
mengetahui efek pengantaran dengan penstrukturan, dengan struktur gitu terhadap diri subjek, sasaran, layanan atau pendukung. Yang ketiga, tahap penafsiran. Tahap ketiga ini pada dasarnya adalah memberikan makna atau memberikan cara lebih jauh, bahkan melakukan kajian yang mendalam, lebih mendalam itu terhadap informasi dan dari data tahap yang sebelumnya tadi. Yang selanjutnya itu tahap keempat, yaitu tahap pembinaan. Tahap pembinaan itu ditekankan apa yang perlu dikembangkan pada diri sasaran layanan, terarah pada peran upaya yang perlu dilaksanakan oleh subjek tersebut terkait dengan permasalahan. Yang kelima, yaitu penilaian. Tahap penilaian itu dilakukan untuk mengetahui capaian hasil layanan, khususnya hasil pembinaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan layanan bimbingan kelompok. Tujuan layanan bimbingan kelompok itu menurut panitia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan bimbingan kelompok secara umum ialah bertujuan membantu individu yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu, bimbingan kelompok dengan tujuan umum juga bertujuan mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang menyenangkan maupun menyedihkan gitu. Selanjutnya, asas-asas bimbingan kelompok itu ada 4, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, selanjutnya tahap layanan bimbingan kelompok itu ada 4, yaitu pertama tahap pembentukan. Tahapan pembentukan ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri, dan tahap memastikan diri ke dalam kehidupan untuk kelompok. Terus yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, yang keempat tahap pengakhiran. Selanjutnya yaitu tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok menurut perannya itu adalah mengembangkan kepribadian seseorang untuk mengembangkan kemampuan sosial, komunikasi, terus kepercayaan diri, kepribadian, dan mampu memecahkan masalah yang berlandaskan ilmu dan agama. Nah, terus asas konseling kelompok yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, 4 asas kegiatan, kelima asas kenormatifan, dan keenam asas kekinian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan sedikit, yaitu perbedaan dari tiga hal tersebut, yaitu dari konseling individu, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Itu dari perbedaannya, fasilitator bimbingan kelompok itu yang bisa yang melaksanakan itu adalah bisa guru, konselor, petugas pemberi bantuan yang profesional lah itu kalau bimbingan kelompok. Kalau konseling kelompok itu seseorang konselor atau psikolog gitu lah, yang sudah sebelumnya itu melakukan latihan khusus atau bekerja gitu ya dengan kelompok. Terus petugas yang dididik khusus untuk menangani kelompok pengembangan secara pribadi gitu. Selanjutnya perbedaannya yaitu dari jumlah anggota. Kalau bimbingan kelompok itu anggotanya sekitar 2-15 orang. Nah, kalau konseling kelompok itu 2-7 orang saja. Terus peran anggotanya kalau bimbingan kelompok itu aktif membahas topik yang relevan dan bermanfaat bagi pencegahan masalah atau pengembangan pribadi. Nah, terus kalau yang konseling kelompok itu aktif membahas masalah pribadi serta sebagai dan memecahkan masalah orang lain atau dalam upaya pengembangan pribadi anggota. Nah, mungkin itu sudah akhir dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada peliput-peliputannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.